Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 7, yaitu Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya yang bernama Siti Aminah wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sayangnya hanya 2 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW mulai bekerja di usianya yang baru 10 tahun dengan menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah Gurun Mekah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW berdagang dengan pamannya. Ia ikut membawa barang dagangan yang diambil dari Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangan. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa dagangannya dan memasarkannya. Keberhasilan hal itu disebabkan oleh sifat mulia Nabi Muhammad SAW antara lain 1. Berpendirian teguh, 2. Memiliki semangat kerja yang tinggi, 3. Memiliki kejujuran yang luar biasa, 4. Memiliki sifat percaya diri, dan 5. Menyamakan pelayanan terhadap pembeli. Kejujuran, perilaku amanah, santun, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uslah, mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali dan tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5.
Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya atau rasul. Setelah wahyu pertama Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya terlebih dahulu. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Ahzumi, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiqul Awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Selain yang tersebut, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar, dari hari ke hari terus bertambah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surah Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 214-215. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak hambatan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah dan semua hambatan dan rintangan dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.